Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, bertemu lagi dengan Sorong Fisika. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Kini Anda menyaksikan video pembelajaran hakikat fisika dan metode ilmiah. Tujuan pembelajaran. Setelah kegiatan pembelajaran ini, diharapkan peserta didik dapat memahami hakikat fisika, langkah-langkah metode ilmiah, dan penerapan fisika dalam kehidupan sehari-hari. Hakikat fisika. Sains adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari gejala alam melalui pengamatan, eksperimen, dan analisis. Fisika sebagai salah satu cabang dari sains merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari materi dan energi serta interaksi antara keduanya. Hakikat fisika adalah: yang pertama, fisika sebagai produk atau a body of knowledge. Fisika sebagai proses, a way of investigating. Dan yang ketiga, fisika sebagai sikap, a way of thinking. Baik, kita lihat fisika sebagai produk. Produk yang dimaksud dalam fisika adalah kumpulan pengetahuan yang dapat berupa fakta, konsep, prinsip, hukum, teori, rumus, dan model. Fisika sebagai proses. Proses yang dimaksud dalam fisika adalah suatu cara penyelidikan terhadap suatu fenomena untuk memperoleh pengetahuan-pengetahuan yang menyusun fisika. Adapun prosesnya meliputi mengamati atau observasi, perumusan masalah, penyusunan hipotesis, eksperimen, analisis data, dan penarikan kesimpulan. Dan selanjutnya, fisika sebagai sikap. Setiap langkah dalam proses membutuhkan sikap ilmiah yang baik, antara lain rasa ingin tahu, rasa percaya, kreatif, teliti, objektif, jujur, terbuka, mau bekerja sama, dan mau mendengarkan pendapat orang lain. Next, metode ilmiah. Metode ilmiah adalah prosedur dalam mendapatkan pengetahuan yang disebut ilmu. Jadi, ilmu adalah pengetahuan yang didapatkan melalui metode ilmiah. Syarat ilmiah. Yang pertama, objektif. Pengetahuan sesuai dengan objeknya atau didukung fakta empiris. Yang kedua, metodik. Pengetahuan itu diperoleh dengan menggunakan cara-cara tertentu yang teratur dan terkontrol. Syarat yang ketiga, sistematik.
Pengetahuan itu disusun dalam suatu sistem yang teratur dan utuh. Dan yang keempat, berlaku secara umum. Pengetahuan itu tidak hanya diamati oleh seseorang atau beberapa orang saja, tetapi semua orang dapat melakukan eksperimen yang sama dan akan mendapat atau memperoleh hasil yang sama pula. Itulah syarat-syarat suatu pengetahuan disebut sebagai ilmu, atau ini menjadi syarat ilmiahnya. Next, langkah-langkah metode ilmiah. Yang pertama, melakukan pengamatan atau observasi. Yang kedua, merumuskan masalah. Yang ketiga, mengumpulkan data atau informasi. Yang keempat, membuat hipotesis. Langkah yang kelima, melakukan percobaan atau eksperimen. Yang keenam, menganalisis data. Dan yang ketujuh, menarik kesimpulan. Peranan fisika dalam kehidupan. Yang pertama, bidang teknologi. Contohnya konstruksi jembatan. Nah, dalam konstruksi jembatan itu banyak pengetahuan atau diperlukan pengetahuan atau konsep-konsep fisika. Misalkan momen gaya atau juga kesetimbangan benda tegar. Yang kedua, bidang industri. Contohnya dihasilkan peralatan-peralatan optik. Nah, peralatan-peralatan optik ini dapat dihasilkan dengan menggunakan konsep-konsep optika. Yang ketiga, bidang transportasi, yaitu dihasilkan peralatan transportasi darat, laut, dan udara. Konsep fisika yang bekerja atau diperlukan di sini itu adalah konsep kecepatan, konsep mekanik, konsep fluida. Berikut yang keempat, fisika juga berperan dalam bidang telekomunikasi, misalkan handphone. Nah, pada alat handphone itu bekerja konsep gelombang dan juga konsep elektro. Yang kelima, bidang pertanian. Contohnya dalam membasmi hama. Konsep yang bekerja adalah konsep radiasi. Konsep fisika yang bekerja untuk membasmi hama itu digunakan konsep radiasi. Dan yang keenam, bidang kedokteran, contohnya sinar ronsen. Ya, berarti konsep yang bekerja adalah konsep gelombang atau sinar. Dan yang ketujuh, bidang energi, contohnya itu PLTU, PLTA, PLTS, PLTN, dan juga ada satunya PLTD, pembangkit listrik ya. Pembangkit listrik tenaga uap, pembangkit listrik tenaga air, pembangkit listrik tenaga surya, pembangkit listrik tenaga nuklir, dan ada juga pembangkit listrik tenaga diesel gitu ya. Konsep yang bekerja adalah konsep energi, konsep gerak juga. Demikian penjelasan singkat tentang hakikat fisika dan metode ilmiah. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.